Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam laporan IKI. Saya Evi Sofi SPD MMPD, Guru Kimia SMA Negeri 1 Kota Sukabumi, akan memaparkan masalah motivasi dan belajar aktif siswa pada pembelajaran Hukum Dasar Kimia di kelas 10 tahun 2022 pada bulan Januari. Kita mulai. Berikutnya, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang kegiatan pembelajaran, yaitu dengan judul melalui kegiatan praktikum cara tepat untuk meningkatkan motivasi dan belajar aktif peserta didik dalam kajian Hukum Dasar Kimia di kelas 10 pada semester genap. Deskripsi permasalahan yang terjadi adalah masalah yang dihadapi adalah kesulitan peserta didik di kelas pada konsep 1. Rumus senyawa kimia walaupun sudah diberikan, 2. Persamaan kimia, 3. Massa molekul relatif, dan berikutnya adalah penerapan rumus senyawa kimia, persamaan kimia, massa molekul relatif di dalam pembahasan hukum dasar kimia. Akar permasalahannya adalah peserta didik ternyata kurang termotivasi dan banyak mengalami kesulitan dalam memahami materi hukum dasar kimia. Dan ini mengakibatkan penurunan minat dan motivasi dan hasil belajar. Berikutnya, peserta didik banyak mengalami kendala dalam menerima konsep hukum dasar kimia, kesulitan penerapan massa molekul relatif dan mojat yang terlibat. Kemudian persamaan reaksi. Nah, bagaimana alternatif solusinya dalam mengatasi masalah ini? Saya akan membahas di sini berdasarkan masalah yang dihadapi selama ini dalam pengkajian materi Hukum Dasar Kimia di kelas 10 pada semester genap. Peserta didik pada umumnya dalam mempelajari materi ini, maka banyak mengalami kesulitan. Maka saya sebagai guru kimia harus dapat melakukan terobosan dalam membuat metode pembelajaran yang lebih menarik, seru, dan dapat mengatasi masalah, yaitu dengan melakukan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan metode praktikum atau demonstrasi, atau sekaligus juga praktikum dan demonstrasi. Berikutnya, dengan metode praktikum dan demonstrasi ini, siswa diajak langsung mengenal alat dan zat-zat yang berbahaya dan cara menanganinya, menimbang dan melarutkan, mereaksikan, serta mengoperasikan alat-alat seperti neraca Ohaus, kemudian mengaplikasikan bagaimana cara mencium gas yang dihasilkan, dan peserta didik sangat tertantang untuk dapat melakukan tahapan percobaan dengan benar. Hasil pemecahan masalah adalah setelah metode pembelajaran dengan penerapan praktikum dan demonstrasi, ternyata pada kegiatan belajar pembelajaran Hukum Dasar Kimia membuat peserta didik menjadi lebih aktif, lebih antusias, dan lebih mudah memahami. Dan terlihat semua melaksanakan tahapan model pelajaran ini dengan hati yang bahagia, dan materi kimia unsur yang awalnya sangat membosankan, maksudnya materi Hukum Dasar Kimia yang awalnya sangat membosankan berubah menjadi pembelajaran yang seru dan menstimulasi siswa banyak bertanya. Hasil belajar peserta didik juga meningkat dilihat dari tanya jawab secara lisan sebanyak 70% dan bisa menjawab langsung, di mana selama ini dalam pembelajaran Hukum Dasar Kimia dengan metode penugasan banyak ditemukan peserta didik mengalami kendala dan rasa jenuh yang akhirnya sulit menerima materi ini. Dan pemahaman hukum Lavoisier yang sederhana pun mengalami tingkat pemahaman yang tercapai rata-rata di bawah 40%. Sumber rujukan solusinya adalah masalah rendahnya motivasi dan belajar aktif siswa dapat teratasi dengan konsep student center, yaitu mengajak siswa untuk bergerak, mengeksplorasi, serta melakukan apa yang dipelajari. Dilanjutkan.
Penggunaan metode demonstrasi dan praktikum ini ternyata sangat efektif dan berhasil untuk bisa meningkatkan motivasi dan kemampuan siswa berpikir kreatif, mencoba dan observasi sehingga tercipta pembelajaran yang aktif dan seru. Dapat berbagi pengalaman dan informasi kepada teman sejawat melalui medsos maupun diskusi kelompok. Meningkatkan aktivitas siswa dalam kegiatan pembelajaran kimia di kelas maupun di luar kelas atau laboratorium dalam menyajikan materi hukum dasar kimia. Dan siswa bisa menggunakan alat dan bahan yang sederhana yang bisa terjangkau oleh peserta didik, baik di sekolah maupun di rumah. Contoh inilah adalah kegiatan belajar dengan menggunakan hukum gaya rusak, menggunakan bahan karbit dalam air, dan menghasilkan gas etuna, sehingga siswa belajar bagaimana hukum gaya rusak bisa berlangsung. Yang kedua adalah reaksikan PbNO3 2 kali dan KI, menghasilkan endapan yang warna kuning dan ditimbang sebelum dan sesudah dicampurkan. Kepada siswa, kita mengajarkan konsep dasar tentang hukum kekekalan massa, yaitu hukum Lavoisier. Di sini siswa dikenalkan bahwa massa zat sebelum dan sesudah ternyata tidak berubah. Demikian pemaparan tentang cara bagaimana meningkatkan motivasi dan belajar aktif untuk siswa yang kelas 10 yang baru mengenal tentang stoikometri pada hukum dasar kimia. Dengan cara praktikum dan dengan cara demonstrasi, ternyata belajar siswa lebih aktif, lebih bergairah, dan lebih menantang, dan lebih banyak pertanyaan, bahkan siswa lebih tertantang untuk melakukan percobaan-cobaan dengan alat dan bahan sederhana yang bisa dilakukan di rumah. Demikian pemaparan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.